Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala habibillahil alamin abul qasim Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi thayyibin at-tahirin wa ashabil muntajabin wattabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ikhwan dan akhwat yang saya muliakan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita lanjut pertemuan kita yang kedua, yaitu pada mata kuliah Tafsir Tartibi 1 yang membahas surat Al-Baqarah. Kemarin atau sebelumnya kita berbicara tentang tafsir, pengantar ilmu tafsir. Hari ini insya Allah pertemuan ini kita akan berbicara tentang fadilah surat Al-Baqarah, juga sebelumnya latar belakang atau tentang tafsir Al-Amsal yang akan kita kaji ke depan. Izinkan saya men-share screen agar bisa dibaca dan dilihat oleh semuanya. Baik, pada pertemuan hari ini kita lihat sendiri bagaimana tafsir Al-Amsal ini seperti ini penampakannya. Ya, walaupun ini gambar, tapi kalau kalian mau ke PDF-nya tinggal klik aja di sini. Misalnya saya buka ini, lalu saya masuk ke share yang baru. Ini dia. Ini dia arsip ya, arsip semua ada. Dari mulai jilid 1, 2, 3 sampai semua. Kalau diklik ini ya akan terbuka ya. Jilid berapa ini? Jilid disebutkan di sini jilid 26, 15 dan seterusnya. Nah, kalau mau ingin PDF-nya, di sini PDF-nya semua ya. Nah, ini jilid 2, jilid 1, 2, 3, 4 dan seterusnya sampai jilid 30. Kalau kita buka misalnya ini PDF kita download ya. Nah, dia langsung akan masuk ke tafsir Amsal yang berupa PDF yang kita sudah bisa miliki sekarang. Ya. Ini salah satu tafsir Amsal jilid 1. Kalau kita klik di sini misalnya halaman 140 ya. Nah, akan kelihatan lah surat Al-Baqarah ayat 37 sampai 3. Ini tafsir Amsal. Kalau saya lebarkan lagi beginilah ya penampakannya. Lebih memudahkan zaman sekarang. Baik. Sebelum berlanjut maka tetap kita akan ke tempat yang tadi, yaitu apa tafsir Amsal yang ditulis oleh Syekh Nasir Makarim Asy-Syirazi. Baik, sebagai pengantar, kitab tafsir ini ditulis oleh Ayatullah Nasir Makarim Asy-Syirazi ya pada tahun 1421 Hijriah ya, atau tahun 2000 baru ya, 2000 jadi 25 tahun yang lalu lah. Dan dibantu oleh 10 pakar tafsir yang merupakan pengajar di Hauzah Ilmiah. Dia tidak sendiri, tapi tim. Mulanya ditulis dalam bahasa Persia dengan judul Tafsir Namuneh. Saya terus terang nggak bisa bahasa Persia. Dan insya Allah saya akan belajar ya. Berjumlah 27 jilid. Kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Arab oleh Muhammad Ali Azhar Shab. Dan berjumlah 15 jilid. Satu jilid ada yang 2. Jadi kalau 15 itu kali 2 jadi 30 ya. Kita lihat sendiri kalau Muhammad Hadi Ma'rifah dalam bukunya ini mengulas juga tentang tafsir Amsal tadi. Karena bukunya yang berjudul Tafsir wal Mufassirun ya. Beliau, ini bukunya Al-Tafsir wal Mufassirun yang ditulis oleh Syekh Muhammad Hadi Ma'rifah. Ini 2 jilid ya. Tadi disebutkan di halaman jilid 2 halaman 475 ya. Jilid 2 halaman 475, kita akan kembali misalnya ke tempat yang tadi
475 kita akan lihat bagaimana beliau 475 ya, enter 475. Ini berbicara tentang tafsir al-amsal. Huwa awal tafsir namudaji zahara ilal wujud. Ya, ini keterangannya dalam bahasa Arab yang bercerita tentang bagaimana tafsir amsal itu ada. Karena buku ini memuat tentang tafsir, buku-buku tafsir dan para penulis kitab tafsir. Ini Hadi Ma'rifah berbicara tentang tafsir amsal ya. Bahkan dia menyebutkan latar belakangnya dan wahuna kata tafsir akhir, tafsir ism tasyik misalnya dan seterusnya ya. Ada lalu kalau kita kembali ke screen yang pertama, sebagaimana tadi disebutkan dalam mukaddimahnya yaitu Syekh Nasir Makarim As-Syirazi memulai dengan apa namanya? Yaitu apakah tafsir itu? Kita lihat misalnya di sini uh, kalau saya copy coba di sini sampai halaman sini saja, ya copy, lalu saya stop share, saya mau share yang lain. Tentunya di sini aja kalau mau saya share, kita aja tambah aja di sini. Nah, kita tambah aja di sini. Lalu kita coba paste ini, ya. Nah, ini kitab Amsal yang disebutkan tadi dalam apa namanya tafsir Namuneh, ya. Maka kita kembali kepada share screen yang tadi. Apakah tafsir itu kalau di halaman 7 beliau menceritakan tentang apakah tafsir itu. Baik. Tafsir Amsal fit tafsir kitab Allah Al-Munzal mempunyai nama asli tafsir Namuneh yang merupakan tafsir berbahasa Persia seperti saya katakan tadi. Tafsir ini disusun di bawah bimbingan Ayatullah Makarim Syirazi. Nasir Makarim Syirazi yang lahir 1926. Sampai sekarang beliau masih hidup. Semoga Allah memanjangkan usianya dan berkhidmat kepada Ahlul Bait. Ulama dan pengajar Hauzah Ilmiah Qum. Bekerja sama dengan beberapa ulama yang lain, tafsir yang membahas seluruh ayat-ayat Al-Quran ini berjumlah 27 jilid dalam tafsir bahasa Parsinya. Tafsir ini diterjemahkan ke dalam bahasa Arab dan namanya menjadi Al-Amsal. Ya. Nah, Al-Amsal fi kitab Allah fi kitabillah al-munzal sebanyak 15 jilid. Berdasarkan penelitian, tafsir Al-Amsal tergolong ke dalam tafsir periode modern. Ya, tahun 2000 ya dia. Dan kontemporer ya, karena dicetak oleh penerbit Muassasat Al-Alami Al-Matbu'at itu di Lebanon ya, Beirut tahun 2013 dicetaknya saja. Yang menarik dalam kitab tafsir ini antara lain pertama sistematika pembahasan yang digunakan berbeda dengan tafsir tradisional sebelumnya yang dalam tafsir satu ayat misalnya atau kesekumpulan ayat fokus dengan menampilkan riwayat-riwayat setelah itu menampilkan pendapatnya. Itu biasa kan ayat. Lalu riwayat-riwayat yang mendukung tentang tafsir ayat ini. Lalu pendapat-pendapat itu tafsir klasik, maksud tafsir yang sifatnya apa namanya tradisional ya. Sedangkan tafsir Al-Amsal ini pada akhir setiap ayat setelah menjelaskan penafsiran ayat tersebut, kemudian diberikan beberapa catatan oleh si penulisnya secara terpisah tentang tema-tema yang terungkap dalam setiap ayat seperti pada kasus riba misalnya, perbudakan, hak-hak asasi wanita, filsafat haji, rahasia, diharamkannya judi, khamar, dan daging babi misalnya, masalah-masalah jihad dan seterusnya. Kedua, Nasir Makarim As-Syirazi tidak hanya mengutip riwayat dari ulama Syiah. Ini juga menarik sebagaimana tafsir Majma' al-Bayan dan Al-Mizan ya karya At-Tabatabai, Majma' al-Bayan kayak At-Tabrasi yang ditafsir Tartibi yang kedua ya. Itu juga sama seperti ini, membawakan tafsir-tafsir dari kelompok Sunni juga ya. Tetapi ia juga mengutip riwayat dari ulama Sunni di dalamnya, memaparkan sejumlah riwayat dari dan ra'yu diambil dari kitab-kitab tafsir Sunni. Di antaranya Al-Anwar Tanzil, karya Al-Baydawi, Ad-Durrul Mansur, karya Suyuti ya.
Mafatihul Ghaib karya Ar-Razi, yang saya katakan saya punya bukunya nih. Karya Fakhruddin Ar-Razi, dan Tafsir Al-Jami' Al-Ahkam Al-Quran karya Al-Qurtubi. Sedangkan dari kelompok Syiah, diantaranya Majma' Al-Bayan, Tabrasi, At-Ta'ayah, dan Al-Mizan fi Tafsir Quran. Nah, sampai saya mendapatkan juga Tafsir Ayasi ada. Ya. Tafsir Ayasi juga diriwayatkan pendapat-pendapatnya, nanti insya Allah kita akan jelajahi ketika akan memasuki pertemuan 5 ke 6 akan kelihatan itu. Dari kitab-kitab yang telah disebutkan tadi, Nasir Makarim Shirazi mengumpulkan semua penafsiran yang sesuai dengan tuntunan dan kebutuhan zaman kemudian, zaman sekarang ya, zaman sekarang ini, kemudian yang sesuai dengan tuntutan dan kebutuhan zaman ya. Kemudian dengan dibantu oleh timnya yang sudah dibentuk, mengadakan kajian demi kajian seputar tema-tema beragam dan merujuk pada literatur-literatur di atas ya, dari tafsir-tafsir yang ada. Cara metode penafsirannya bagaimana? Kitab ini menafsirkan Al-Quran secara tertib dari mulai Al-Fatihah sampai An-Nas. Ya, selama 30 juz menafsirkan ayat Al-Quran dengan Al-Quran. Jadi Al-Quran ditafsirkan dengan Al-Quran. Juga dengan riwayat dan akli ijtihad. Riwayat-riwayat juga dan akli ijtihad. Beragam nuansa dalam tafsir ini. Namun yang lebih kental adalah corak sosial kemasyarakatannya. Ya, inilah adabi ijtimai. Ya. Tafsir ini berujuk 16 kitab-kitab besar terdahulu, baik tafsir Sunni maupun Syiah seperti yang disebutkan sebagiannya. Majma' Al-Bayan, Tabrasi, Tafsir Anwar, Tanzil, Tafsir Ibnu Mansur, Suyuti, Tafsir Burhan, Al-Bahrani, Tafsir Al-Mizan, At-Tabatabai, Tafsir Al-Manar, itu Muhammad Rashid itu atau Muhammad Abduh. Tafsir Fi Dilal Al-Quran, Sayyidul Kutub, Sayyid Kutub. Tafsir Maraghi, Al-Maraghi, Tafsir Mafatihul Ghaib, Imam Fakhruddin Ar-Razi. Tafsir Ruhul Jinan, Tafsir Asbabun Nuzul, Tafsir Qurtubi, Tafsir Ruhul Ma'ani Al-Alusi, Tafsir Nurul Tsaqalain ya, dan Tafsir Safi dan Tafsir At-Tibyan At-Tusi. Ini semua dirujuk oleh kitab Tafsir Al-Amsal sebagai rujukan-rujukannya. Jadi kalau dalam penelitian mungkin ini primernya bukan sekundernya, karena semuanya itu dipakai ya. Lalu kalau lihat menurut Ahmad Subandi dan kawan-kawan menulis, yang saya baca juga tulisannya, bahwa para ulama dahulu maupun masa kini telah banyak melahirkan karya dalam bentuk tafsir Al-Quran. Tetapi sebagian dari kitab itu ditulis dengan metode khusus untuk zamannya, menggunakan pendekatan keilmuan yang tidak dipahami kecuali oleh karangan khusus, atau hanya menyinggung sisi tertentu dalam Al-Quran ya. Masing-masing melihat fenomena-fenomena keindahan dan rahasia Al-Quran dengan kacamata yang mereka miliki. Ada yang 600 tahun yang lalu, yang di zaman itu. Ada yang 200, 800, 1 abad yang lalu, 100 abad, 10 abad yang lalu, ya di zaman itu. Ya. Kalaupun kita kumpulkan semua penafsiran itu, nih, saya akan tampak darinya beberapa dimensi saja, bukan semua dimensi. Ini disebabkan karena Al-Quran adalah kalamullah dan curahan ilmu Allah yang tidak terbatas. Meski demikian, kita dapat mengarungi lautan yang sangat luas ini sesuai dengan kadar kemampuan pemikiran kita. Oleh karena itu, ya, para ulama diharuskan untuk terus menyingkap kebenaran-kebenaran Al-Quran dengan berpijak pada warisan intelektual para pendahulunya. Hadirin yang saya muliakan, kita lanjut pada chapter selanjutnya. Masih Ahmad Subandi dan kawan-kawan. Bertolak dari kenyataan itulah, maka Syekh Nasir Makarim Shirazi dengan dibantu oleh 10 ulama, ya, tapi yang saya lihat jumlahnya 9. Nggak apa-apa. 10 ulama, 9, 10 buat saya jumlah yang sama ya. Satu ulama aja kita sudah bangga, apalagi 10. Ya. Yang mumpuni di bidangnya, melakukan sebuah upaya mengkaji berbagai kitab tafsir yang telah ada. Kemudian mengumpulkan semua penafsiran yang sesuai dengan tuntunan dan kebutuhan zaman sekarang. Zaman now, zaman sekarang ya. Dalam diskusi-diskusi yang mereka selenggarakan, ditampunglah masukan-masukan berbagai pandangan sekitar masalah Al-Quran. Setelah dilakukan kajian, maka disusunlah kitab tafsir untuk kemudian diteliti ulang. Hasil jerih payah itu adalah apa yang ada di tangan kita sekarang ini, Tafsir Al-Amsal ya. Oleh karenanya, pembaca akan menemukan beberapa keistimewaan dalam kitab tafsir ini.
Saya baca terjemahnya dan saya baca ini ya. Memang kalau baca bahasa Arabnya lebih lezat ya. Kalau paham bahasa Arab, kalau bahasa terjemahan kan sudah kadang-kadang ada satu kata yang tidak ada padanan katanya dalam bahasa Indonesia. Pertama, kitab tafsir ini tidak memfokuskan pada masalah-masalah kesusastraan dan keilmuan. Dari segi linguistik, bahasa, syair, nggak ke sana. Atau keilmuan yang mendalam, mendetail, tidak juga. Melainkan lebih menekankan pada problema-problema kehidupan. Material maupun spiritual. Dan pelbagai problema sosial secara khusus. Kedua, pada akhir setiap ayat, diberikan beberapa pembahasan secara terpisah mengenai tema-tema yang terungkap dalam setiap ayat. Ketiga, penulis berusaha menghindari bahasan-bahasan yang manfaatnya sedikit dan hanya memperhatikan arti kata-kata dalam asbabun nuzul jika ia dianggap berperan dalam pemahaman arti satu ayat. Keempat, di dalam kitab tafsir ini diketengahkan jawaban atas kritik-kritik yang dilontarkan sekitar prinsip-prinsip Islam dan cabang-cabangnya yang ada kaitannya dengan setiap ayat. Meski penulis sebisa mungkin menghindari istilah ilmiah yang sulit, ya, dalam masalah ini di tafsir Amsal, yang menyebabkan kitab tafsir ini dikhususkan bagi kalangan tertentu yang bisa baca cuma kalangan akademis saja misalnya, atau kalangan awam menengah ke bawah nggak bisa. Tidak, ini jadi betul-betul dibumikan, diratakan semuanya untuk bisa dibaca oleh, dinikmati oleh semua. Namun jika memang diperlukan istilah-istilah itu disebutkan pula pada catatan kaki orang-orang agar orang-orang apa yang mempunyai spesialis keilmuan dapat mengambil manfaat darinya. Itu dikembangkan catatan kaki saja, tapi dalam kajian intinya terus berjalan. Kalau penting pindah ke catatan kaki, silahkan baca catatan kaki. Kalau catatan kaki itu Anda memukau dan segala macam bagi para peneliti, pengkaji seperti kalian ini, nah silahkan ya. Ini kalau kita lihat ini bisa ngerujuk pada Ahmad Subandi di tulisannya. Juga Ahmad Syahidin ini juga termasuk penulis sering menulis ini ya dia juga mengomentari buku tesis saya diskursus Ahlul Bait dalam hadis Kompasiana ya. Dia juga mengomentari disertasi saya ya. Nanti saya tunjukkan ya. Bahwa Syekh Nasir Makarim Syirazi menguraikan dengan terlebih dahulu mencantumkan ayat demi ayat dari Al-Quran yang hendak ditafsirkan. Sekira 2 atau 3 ayat dikutip yang secara isi bersambung dan berkaitan ayat sebelum dan sesudahnya. Kemudian disajikan asbabun nuzul, sebab-sebab turunnya jika ada. Ya. Apabila tidak ada asbabun nuzul, langsung pada istilah dengan penafsiran yang lebih luas dan memberikan topik ya untuk diuraikan lebih lanjut. Dari setiap uraian atas ayat-ayat Al-Quran itu, di atas tersaji kurang lebih 3-5 halaman. Tiap ayat ya. Saya dapatkan 9, ada yang lebih ya. Sangat luas dan berkembang penafsirannya sampai pada pembahasan doktrin madhab syiah serta aspek ahkam hukum-hukum. Dan di akhir uraian dicantumkan referensi berupa kitab hadis dan tafsir yang dirujuk. Nah, kalau kita lihat ini, silakan kita mau lihat Ahmad Syahidin ini, ya, supaya kita dapat ilmu. Ini dia ulasan buku terjemah tafsir Al-Amsal. Ya, ini bisa dibaca dari sini, saya rangkum dari sini. Ya. Nanti silahkan kalau ingin tahu lagi tentang bagaimana apa yang terkandung dari tafsir Amsal, di sana akan lebih banyak diuraikan. Baik, kita lanjut pada chapter berikutnya. Sejarah penulisan tafsir Amsal. Kita ingin mengenalkan tafsir Amsal sebelum kalian belajar. Jadi kalian tahu apa ya latar belakang, apa sejarahnya ya. Kitab Al-Amsal fi tafsir kitab Allah Munzal ini merupakan kitab tafsir hasil terjemahan bahasa Arab. Maksudnya aslinya bahasa Persia. Dan suntingan ulang dalam 20 jilid dari kitab tafsir berbahasa Persia. Tafsir Namoneh atau Namoneh ya. Yang disusun oleh Syekh Nasir Makarim Asy-Syirazi. Bersama tim yang terdiri dari para ahli yang peneliti Al-Quran di antaranya, kalian bisa lihat tuh berapa orang di sana, ada 9 ya. Muhammad Ali Al-Darashib, Al-Syekh Muhammad Ridha Ali Sadiq, Al-Ustadz Khalid Taufik Isa, Al-Sayyid Muhammad Al-Hashimi, Al-Ustadz Qasi
Hashim Fakhir Al-Ustad Asad ya, Maulavi Al-Syekh Mahdi Al-Ansari, Al-Sayyid Ahmad Al-Qabanji, dan Al-Syekh Hashim Al-Salahi. Ini tim yang membuat tafsir Amsal, tapi tetap di atas musrifnya adalah Syekh Nasir Makarim As-Sirazi. Pengantar surat Al-Baqarah, setelah kita tahu tentang tafsir Amsal dan latar belakang penulisannya, ya memang disebutkan di sana bahwa Syekh Makarim As-Sirazi melihat banyak ayat-ayat tentang kehidupan sosial bermasyarakat, tidak banyak di gubris gitu, di umum, tapi ini semua hampir kajiannya terfokus pada kasus ini. Ya. Baik, sekarang pengantar surat Al-Baqarah sebagai tafsir yang akan ditafsirkan dalam asal ini. Kandungan umum surat Al-Baqarah apa itu? Surat Al-Baqarah adalah surat yang paling panjang dalam Al-Quran. Walaupun memang ada riwayat yang mengatakan surat Al-Ahzab itu kelompok Sunni ya, lebih panjang dari surat Al-Baqarah, bahkan 3 kali lipat. Berarti ini banyak yang hilang Qurannya kalau kita percaya dengan riwayat itu. Kita akui Al-Baqarah adalah surat yang terpanjang. Ya, At-Tual namanya, dibagi Al-Quran At-Tual, Al-Mi'un ya. Pertama At-Tual, panjang-panjang suratnya. Terus Al-Mi'un yang ratusan ayatnya. Ya 120, 130. Nanti sampai terkecil-terkecil. Surat Al-Baqarah tentu saja tidak diturunkan sekaligus, step by step, tetapi diturunkan pada berbagai kesempatan sesuai dengan tuntutan masyarakat Islam di Madinah waktu itu. Madaniyah ya. Keistimewaan surat ini adalah bahwa ia membicarakan akidah dan hukum-hukum praktis seperti peribadatan, sosial, politik, dan ekonomi. Tema-tema yang diangkat dalam surat ini sebagai berikut, diantaranya masalah-masalah tauhid dan mengenal Al-Khaliq dengan menelaah rahasia-rahasia alam raya. Ya. Kedua, B, pembahasan tentang hari kiamat, Al-Ma'ad, dan kehidupan pasca kematian, diiringi dengan contoh-contoh indrawi seperti kisah Nabi Ibrahim dalam menghidupkan kembali burung dan kisahnya Uzair. Uzair ini yang 100 tahun tidur ya. Seperti Ashabul Kahfi di surat Al-Kahfi. Itu 300 lebih tahun tidur. Ini ada Uzair juga ada seperti ini. Ya. C, pembahasan-pembahasan yang berkaitan dengan kemukjizatan Al-Quran. Ijaz Al-Quran. Ya. Bicara nanti masalah nyamuk. Nanti akan kita lihat kenapa bicara tentang nyamuk gitu. Dan signifikansi kitab Samawi ini. D, uraian panjang dan detail tentang keadaan kaum Yahudi dan orang-orang munafik di zaman Nabi, serta sikap mereka terhadap Al-Quran dan Islam disertai ancaman mereka terhadap keduanya. Sangat membahayakan dua-duanya, Yahudi dan munafik ya. Di sini katakan kaum Yahudi dan orang-orang munafik. Kalau orang kafir sudah tahu musuh, tahu munafik masuk ke dalam. Yahudi bermain di belakang layar, sebagaimana sekarang ini ya, zaman sekarang ini. Maka tafsir ini dipakai tafsir kekinian, akan diurai nanti. Keterangan sejarah para nabi, khususnya Nabi Ibrahim dan Nabi Musa, diceritakan panjang lebar. Penjelasan tentang berbagai hukum Islam, yaitu salat, puasa, jihad, haji, menghadap kiblat, pernikahan, talak, masalah iddah nanti, pandangan, perdagangan, utang piutang, dan riba. Juga pembahasan yang luas dalam masalah infak di jalan Allah. Yang terakhir, demikian juga permasalahan qisas, hukum, ya, pidana, pengharaman beberapa makanan dan minuman, ya, juga perjudian, wasiat, ya, dan lain sebagainya. Keutamaan surat Al-Baqarah, banyak keutamaannya, di antara yang bisa ditayangkan di sini. Di keutamaan surat Al-Baqarah ada beberapa riwayat terkait dengan keutamaan surat ini, ya, yang disebutkan dalam beberapa literatur penting. Di antaranya dari Tabarsi dalam Majma' al-Bayan mengutip dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tentunya dengan sanadnya. Beliau ditanya surat apa yang paling utama, beliau menjawab Al-Baqarah. Ketika ditanya lagi ayat apa yang paling utama dalam surat Al-Baqarah ini, beliau menjawab ayat kursi. Surat Al-Baqarah ini utama karena inklusivitasnya, dan ayat kursi ini utama karena kandungan tentang tauhid secara khusus. Ini komentarnya.
Said Makarim Syirazi. Penjelasan tentang keutamaan surat Al-Baqarah tidak bertentangan dengan penjelasan mengenai surat-surat yang lainnya. Ya, yang lainnya juga punya fadail, punya keutamaan di ini. Karena masing-masing surat mempunyai keutamaan tersendiri. Kalau kita lihat ini tafsir Nurul Tsaqalain, ini di halaman 26, kita buka aja nggak apa-apa. Kita lihat ya, kita share. Di halaman 26, kita ketik aja ini 26 biar langsung dapat. Di sini dikatakan di halaman 26, ya halaman 26. Di halaman 26, wait. Halaman 26 disebutkan di sini dikatakan barang siapa baca surat Al-Baqarah, ini fadilah-fadilahnya. Dikatakan ay suratul afdal qala Al-Baqarah. Qila ay Al-Baqarah afdal qala ayatul kursi, yang saya sebutkan dalam Majma' Bayan. Sebenarnya ini tafsirnya bukan tafsir Majma' Bayan. Dia ini Nur As-Tsaqalain, ini tafsirnya. Tafsir Nur As-Tsaqalain ya. Lalu kalau kita kembali kepada PPT tadi, ada beberapa yang kita Majma' Al-Bayan ini sumbernya Majma' Al-Bayan. Jilid 1 halaman 41. Kita buka aja nggak apa-apa ya. Kita buka ini jilid 1 halaman 41. Ini kitab Majma' Al-Bayan yang saya maksudkan ya. Ya, ini jilid 1 halaman 41. Di sini juga sama ya, tentang qala man qara, barang siapa membaca ini surat Al-Baqarah dan surat. Di sini dikatakan ayu suratin afdal, di bawah tuh qala Al-Baqarah. Qila ayu ayah, apa ayat yang paling Al-Baqarah afdal? Qala ayatul kursi. Wa qala as-sadiq al-islam man qara Al-Baqarah wa Al-Imran. Ja'a yaumul qiyamah ala ra'si mithla ghamamatin aw mithlal ghayabatain. Ini semua riwayat-riwayat yang tadi saya bacakan terjemahannya ini di tafsir aslinya di Majma' Al-Bayan. Contoh lagi kita buka semua di sini ya. Ini tafsir Durrul Mansur Imam Suyuti. Ini di kelompok Sunni. Saya akan tunjukkan apakah benar memuat juga di kitab Sunni. Baik, kita buka ini tafsir Durrul Mansur. Saya kok lupa halamannya tadi, maaf. Ini di halaman juz 1 108 ya. Juz 1 108. Maka kita lihat kalau ini 108 ya. Mudah-mudahan di sini ada. Di sini wa akhraja Al-Baghawi Mu'jam Sahabah. Imam Al-Baghawi dalam Mu'jam Sahabah wa Ibnu Asakir fi Tarikh Ibn Asakir. An Rabi'ah Al-Jurashi qala su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyul Qur'ani afdal? Apa Al-Qur'an yang al-afdal? Qala as-suratul lati dzukira fihi Al-Baqarah, surat yang di dalamnya ada Al-Baqarahnya, surat Al-Baqarah. Qila fa ayyul Baqarah afdal? Di mana ayat-ayat yang paling afdal surat Al-Baqarah? Qala ayatul kursi. Ya, ini. Wa khawatim suratul Baqarah nazalat min tahtil arsy. Ya, dan penutup surat Al-Baqarah itu nazalat min tahtil arsy dalam riwayat yang panjang ya. Ini Ad-Durrul Mansur karya Imam As-Suyuti. Ini tafsirnya. Ad-Durrul Mansur ya. Al-Jalaluddin Suyuti yang wafat 911 Hijriah. Baik. Kita lanjut pada PPT kita ya. Tadi lalu diriwayatkan dari Ali bin Husain Al-Imam As-Sajjad dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa membaca 4 ayat dari permulaan Al-Baqarah ya, nanti ya. Ayat kursi berserta 2 ayat setelahnya, setelah ayat kursi dan 3 ayat terakhir dari Al-Baqarah, maka dia tidak akan melihat kesulitan dalam diri dan hartanya. Setan tidak mendekatinya ya, dan dia tidak akan lupa Al-Quran. Keterangan tentang pahala dan keutamaan membaca beberapa surat dan ayat tertentu sebenarnya tidak sekadar membacanya sebagai wirid, melainkan membaca Al-Quran untuk memahami. Kalau cuma Anda baca sebagai wirid, ya bukan itu dimaksud ya.
Dan memahami untuk berpikir. Dan berpikir untuk pengamalan. Jadi memahami, lalu berpikir, dan mengamalkan. Misalnya terkait dengan keutamaan surat An-Nur. Kita baca tentang di sana tentang perzinahan dan segala macam. Setiap yang rajin membacanya, maka Allah akan menjaga dirinya dan keluarga dari perbuatan zina. Nah, kita share, terus kita share lagi yang tadi dari perbuatan tentang keutamaan membaca surat An-Nur ya. Lalu kalau kita lanjut di sini, hal ini karena surat An-Nur ini berisikan beberapa instruksi tentang pemberantasan berbagai penyimpangan seksual. Ya, di sana ada tentang maaf ya berzina, ada tentang homoseksual, ada tentang lesbian bahkan ya di surat An-Nur itu. Ada juga tentang ya, dan itulah penyimpangan-penyimpangan yang ada. Instruksi agar orang-orang bujang segera menikah. Kalau sudah mampu, kenapa tidak? Ya. Instruksi supaya kaum wanita mengenakan hijab, menutup. Ya. Karena kalau kita lihat ketika berbicara tentang pencurian, ya, as-sariqu was-sariqatu, kata Al-Quran. Ya. Lelaki yang mencuri, wanita yang mencuri. Namun ketika berbicara tentang perzinahan, az-zaniyatu waz-zani. Perempuan yang berzina dan lelaki yang berzina. Saat pencurian Allah memulai dengan lelaki, tapi saat perzinahan Allah memulai dengan perempuan yang berzina. Why? Mengapa? Ya bisa saja, itulah mungkin daya tariknya semuanya dari perempuan. Kalau perempuan itu menjaga diri, mungkin ini bukan tidak ada, akan meminimalis perzinahan. Gitu. Instruksi supaya kaum wanita mengenakan hijab, menutup aurat. Instruksi agar menundukkan pandangan dari sesuatu yang membangkitkan birahi, itu laki perempuan juga ya. Walaupun ayatnya untuk lelaki, tetap perempuan juga dapat itu. Instruksi untuk tidak menyebarkan gosip. Nah ini paling demen ini. Rumor dan tuduhan-tuduhan tidak berdasar. Itu luar biasa. Ini sekarang menyebar, kalau ada gosip tuh, wah peminatnya banyak. Coba kalau ada orang ceramah misalnya, jarang ada peminatnya. Dan akhirnya instruksi pelaksanaan hukum pidana syariat bagi para pezina. Sudah barang tentu jika kandungan surat ini dijalankan di tengah masyarakat atau keluarga, maka masyarakat dan keluarga akan terjaga dari perbuatan zina. Ya. Demikian pula dengan ayat-ayat dalam Al-Quran, surat Al-Baqarah yang telah disinggung di atas. Jika dibaca dengan sepenuh hati, khususnya ayat yang berkenaan dengan tauhid, keimanan kepada al-ghaib, nah, ma'rifatullah, dan peringatan akan bisikan-bisikan setan, ya, maka tentu saja orang yang membacanya akan meraih berbagai keutamaannya, tapi memahami untuk berpikir, ya, berpikir untuk mengamalkan. Jadi bukan sekedar jadi wiritan saja baca Al-Baqarah dari awal ke akhir, ya itu dapat pahala, tapi tidak dapat plus-plusnya. Benar bahwa bagaimanapun membaca Al-Quran itu berpahala, ya. Tetapi pahala utamanya dan pengaruh konstruktifnya kepada badan kita, ke jiwa kita, ruh kita akan diperoleh jika menjadi pendahuluan untuk berpikir dan beramal. Pada akhirnya, instruksi pelaksanaan pidana hukum syariat dari para pelaku perzinahan, jika kandungan ayat ini dijalani di tengah masyarakat, tentunya masyarakat atau keluarga akan terjaga dari perbuatan zina. Mustahil menghilangkan zina, meminimalisnya, ya. Demikian pula dengan ayat-ayat surat Al-Baqarah yang telah disinggung di atas. Jika dibaca dengan sepenuh hati, khususnya ayat-ayat tentang tauhid, keimanan dan kegaiban, ma'rifatullah dan seterusnya ya, sudah saya baca. Maka saya rasa kita kembali kepada kita yang mau membaca atau tidak, mau membaca harus memahami apa tidak. Nah kalian sebagai akademisi yang sekarang mulai masuk pada habis ini, insya Allah pada surat ayat 1, 2, 3 surat Al-Baqarah. Jadi ketika Anda membaca itu, Anda langsung memahami. Dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina dan seterusnya. Semakin Anda menyerap ayat itu, kadang-kadang Anda terkesima. Ya, Anda tuh sedih membaca Al-Quran karena Anda memahami dan meresapi. Sedih itu masuk ke dalam hati kita. Hati kita sudah dikuati dengan iman. Dengan kekuatan yang ada di hati kita pada iman, itu akan tersebar kepada anggota badan kita, ke mata, ke telinga. Mata yang tidak perlu dilihat, tidak mau dilihat. Telinga tidak, kabar-kabar yang tidak pantas didengar, tidak dengar. Gerakan tangan, gerakan kaki, nah itulah yang dimaksud pemahaman terhadap Al-Quran. Demikianlah uraian saya.
perihal pengantar tafsir Al-Amsal serta keutamaan membaca surat Al-Baqarah ya, yang 2 sesi sekarang ini. Ya, semoga dapat dipahami dan diamalkan agar kita mendapat ganjaran dari Allah SWT dan hidayatnya yang kita harapkan. Baiklah, saya rasa pertemuan kita cukup untuk saat ini. Insya Allah mulai pertemuan yang ketiga kita akan menginjak kepada ayat 1, 2, dan seterusnya surat Al-Baqarah. Terima kasih. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.